Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tapi kenapa sudah kamu ngomong itu? Capek? Habis ngapain? Olahraga. Oke. Tidak apa-apa ya. Karena udah waktunya belajar, ya kita belajar ya. Kita waktu kegiatan belajar. Baik, sebelum kegiatan belajar dimulai, sok dicek dulu kebersihannya. Tempat duduknya dirapikan dulu, dibuat senyaman mungkin. Kalau ada sampah di bawah, di mau kaki buang dulu, tempat duduknya dirapikan. Oke, sudah rapi? Sudah. Baik, kalau sudah rapi, silakan berdoa dulu. KM mohon di pinggir. Bersiap. Dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dan ketika diawali dengan doa, kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Baik, Bapak absen dulu ya untuk memastikan kehadiran semuanya. Dan jangan lupa pada saat di absen sampaikan quotes untuk memotivasi diri kalian ya. Oke. Baik, Azka Zulfa. Luar biasa. Akbar Khairun. Oke, jangan takut gagal. Christian Yuda. Tidak gugur dan semangat, apakah hasil dari perjuangan dan kesabaran akan tumbuh. Keren-keren dan puitis sekali ya. Ferry Sastra. Jangan takut kalah, teruslah melangkah. Jangan takut kalah, teruslah melangkah. Siap. Ferry sudah. Ganis. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Baik, Hafiz Ibnu Wardana. Suatu besar tergantung pada dirimu hari ini. Tuh ingat ya, tergantung dirimu hari ini untuk mencapai sesuatu yang besar. Irsi Alina Dakira. Kunci kesuksesan ya, awal kesuksesan ya. Baik, Keisha Salsabila. Betul. Setuju. Khairatul Amelia Susan. Waktu teman menunggu tidak kosong. Keren. Michael Jordan Wilson. Harapan yang besar Harapan yang besar memiliki memiliki usaha yang besar. usaha yang besar. Dibarengi dengan usaha yang besar ya. Oke, keren. Muhammad Dapa Pradipta. Bukan berarti gagal utamanya. Oke, sangat setuju. Jadi kita harus terus mencoba ya. Muhammad Ilham Pratama. Guru terbaik dalam hidup berarti kegagalan. Guru terbaik dalam hidup kegagalan. Oke. Nadia Fira. Merelakan satu kebahagiaan untuk merasakan kebahagiaan. Luar biasa. Kita rasakan dulu satu kebahagiaan ya. Jadi bersyukur intinya itu. Natasha Purota Ayu. Kegagalan menambahkan juga sebelum keberhasilan. Luar biasa, betul. Setuju. Rahma Diansyah. Gagal sekali bukan akhir, namun cuma tanda bahwa masih ada jalan lain yang lahir. Keren. Rama Aditya. Tentukan dengan karaktermu sendiri, jangan merubah karena mencintai. Oke, siap. Bos. Ratu Lara. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri. Keren. Sekarang Ayu. Semangat memulai ini menentukan. Siap. Tirta.
Mendapatkan negara hasil dan berusaha. Oke. Violata. Belajar hari ini, nikmati hasilnya nanti. Oke. Zahra. Hidup itu seperti kopi, pahit tapi lezat. Widih, luar biasa, tepuk tangan buat buat kalian, sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi untuk kalian semua untuk menggapai masa depan. Baik, habis olahraga ya? Capek? Kita sprinting dulu biar fokus. Siap? Ice breakingnya apa ya? Boom clap ya? Boom clap ya? Berapa? Boom clap itu seru. Sudah tahu? Sudah tahu. Jadi pada saat kata boom, kalian tepuk meja. Pada saat clap, kalian tepuk satu tangan. Ya, pada saat pen, kalian ambil pulpen. Nah, di setiap 4 orang siapkan 3 pulpen. Ya. Jadi ikuti instruksi Bapak saja, kaliannya konsentrasi, oke? Oke ya, siap ya. Nah, nanti yang tidak kebagian pulpen menyebutkan 2 jenis dua jenis barang yang diperdagangkan, oke? Siap? Iya. Siap ya, sok silakan berdiri semua. Boom, clap, boom, clap, boom, clap, pen. Oke. Sesuai kesepakatan, yang dapat pulpen duduk, yang dapat pulpen duduk, yang tidak kebagian pulpen tetap berdiri dan menyebutkan 2 jenis barang yang diperdagangkan, oke? Baik, sok kelompok ini dulu. Duduk balik. Sama apa? Sama? Katun. Kasur. Oke. Beras. Sama. Oke. Terus? Oke. Pisang dan kulkas. Oke. Minyak sawit sama Duku Palembang. Oke. Udah ya semua ya? Baik, silakan duduk semua. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kenapa tadi disampaikan itu barang-barang yang akan diperdagangkan? Karena materi kita kali ini adalah tentang perdagangan antar pulau. Ya, apa itu perdagangan antar pulau, Pak? Jadi perdagangan antar pulau itu adalah perdagangan antara satu pulau dengan pulau yang lain, ya baik barang maupun jasa. Untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita sudah Bapak siapkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami pengertian dan proses perdagangan antar pulau. Kemudian mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar pulau. Kemudian yang ketiga mendeskripsikan manfaat perdagangan antar pulau. Dan yang kelima menunjukkan sikap kerjasama dan kreatif dalam membuat ide usaha berbasis potensi daerah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah selesai kegiatan ini kalian harus paham itu. Makanya kegiatannya harus diikuti dengan baik. Paham ya? Oke. Di sini Bapak ada video. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Bapak tambahkan, jadi kegiatan pembelajaran ini kita menggunakan metode problem based learning. Jadi problem based learning itu, nah kalian yang mengangkat masalahnya dan kalian yang menyelesaikannya, memecahkannya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah nanti Bapak tampilkan video, silakan kalian amati videonya. Kemudian nanti apa yang menurut kalian harus digali informasinya, ya, gitu.
Konten VCTI. Sekali angkat 2. Baik, cukup ya. Cukup ya. Oke, ini adalah gambar video pelabuhan yang ada di Surabaya. Ya, video pelabuhan yang ada di Surabaya. Jadi aktivitasnya itu adalah saling kirim barang. Jadi barang dari luar pulau masuk ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa juga dikirim melalui pelabuhan yang ada di sana. Dan tidak hanya di sana, jadi di Jakarta juga ada Tanjung Priuk gitu ya. Jadi banyak, ini hanya salah satu contoh. Oke, dari video ini menurut kalian apa yang ingin kalian gali terkait dengan video ini? Jadi informasi apa yang ingin kalian gali? Apa ya? Kira-kira apa soal pancingan? Oke, sebut. Iya. Apa itu perdagangan antar pulau? Oh, apa itu perdagangan antar pulau? Oke, baik. Yang kedua. Saya Pak. Iya. Apa sih manfaat perdagangan antar pulau? Oke, apa manfaat perdagangan antar pulau? Oke, baik. Yang ketiga. Apa faktor pendorong perdagangan antar pulau? Apa faktor pendorong perdagangan antar pulau? Ya, masih ada? Oke. Apa faktor penghambat perdagangan antar pulau? Oke, baik sekali. Itu sangat luar biasa. Ya. Jadi poin-poin yang akan kalian gali itu sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Hal yang ingin diketahui apa? Bisa maju ke depan. Tadi yang tanya apa? Siap. Pertanyaannya. Oke, tadi yang kedua. Keren ya pertanyaannya ya.
ketiga? Apa faktor pendorong dalam perdagangan? Oke, baik. Kemudian yang keempat? Yang keempat tadi siapa? Oke. Oke, yang kelima. Masih ada? Yang ingin digali? Cukup? Jadi yang kalian gali yang pertama, apa sih Pak perdagangan antar pulau itu? Yang kedua, emang manfaatnya apa Pak perdagangan antar pulau? Yang ketiga, apa faktor pendorong dalam perdagangan antar pulau? Dan yang keempat, apa faktor menghambat dalam perdagangan antar pulau? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, Bapak sudah menyiapkan LKPD. Bapak sudah menyiapkan LKPD. Kelompok sudah terbentuk ya? Sudah. Oke, ini saja. Ini masing-masing satu. Satu kelompok cukup 4 orang saja. Oke, sudah bagian semua ya. Baik, silakan diperhatikan. Di situ ada tujuan pembelajarannya, kemudian alat, kemudian petunjuk pengerjaan. Jadi jawablah setiap pertanyaan yang tersedia. Yang pertama, untuk kegiatan intinya yang soal nomor 1. Jadi pertanyaan kalian ini dimasukkan kembali ke dalam kolom pertanyaan dan kalian cari jawabannya. Oke? Itu yang nomor 1. Yang kedua, karena di setiap wilayah itu kan beda-beda komoditasnya, ya. Di sini ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, masing-masing komoditas unggulannya apa? Kemudian dijual kemana pulau tujuannya dan alasannya apa? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, kalian diskusikan ide usaha kelompok kalian. Kira-kira kalian mau buka usaha apa? Ya, nama produknya apa? Asalnya dari mana? Kemudian bahan utamanya apa? Tujuannya dan keunggulan produknya apa? Seperti itu. Dan yang terakhir, refleksikan apa yang kalian pelajari, ya, apa hal baru yang kau pelajari dari studi kasus, dari soal-soal yang ada di poin 1, poin 2, dan poin 3. Bisa dipahami? Bisa. Tolong semuanya kerjasama, jadi semuanya ambil peran masing-masing. Jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan tugas. Jadi harus berkelompok ya, karena ini menjadi salah satu penilaian. Nah, penilaiannya pertama adalah pemahaman konsep, yang kedua analisis kasusnya, kemudian kerjasama kelompok, refleksi dan sikap, kerapihan, dan presentasi hasil. Itu yang akan Bapak nilai, ya.
Jadi tolong supaya hasilnya bagus silakan bekerja sama dengan baik. Waktunya 20 menit cukup. 20 menit lama. 25. 27. Udah fix karena nawar 25 cukup. Tidak ada tawaran lain. 25 menit selesai. Ketika sudah nanti kalian langsung presentasi. Siap? Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Ini soalnya aja dulu ditulis ya. Soalnya dulu tuh, nanti tinggal nyari jawabannya. Tolong kerjasama masing-masing nyari jawaban ya. Oke? Ada kesulitan? Aman ya? Oke.
kami itu kebingungan apa maksud dari pertanyaan. Oke, nomor 4. Apa faktor penghambat ya? Jadi apa faktor penghambat dalam perdagangan yang menghambat terjadinya yang menghambat perdagangan antar pulau itu apa? Menurut kalian? Ya, ya kayak misalkan contohnya gini, kalian mau ke sekolah. Nah, apa faktor penghambatnya? Oh, nggak ada, misal gitu ya, terlalu lapar misalnya. Pendapat kalian? Oke, siap ya? Oke, ada yang belum dipahami? Aman? Oke, siap. Kalau begini, yang mana yang mana? Faktor pendorong gini. Jadi faktor pendorong itu yang mendorong terjadinya perdagangan antar pulau itu apa? Itu. Jadi kan perdagangan antar pulau itu terjadi tuh. Nah, yang mendorongnya itu apa? Kenapa sih kok terjadi itu? Gitu. Kayak misalkan gini. Kenapa kalian sekolah di sini? Apa yang menjadi faktor pendorong kalian sekolah di sini? Gitu. Ya, yang menjadikan ada apa? Ada perdagangan antar pulau itu apa? Itulah simpelnya ya. Oke. Oke. Kenapa? Untuk soal nomor 1 itu yaitu perdagangan antar pulau. Nah, jadi perdagangan antar pulau menurut kamu itu apa? Tadi kan kamu sudah lihat tuh. Kamu sudah lihat videonya, bentuknya dan sebagian paparan dari Bapak. Tinggal kamu buat versi kamu. Menurut kamu perdagangan antar pulau itu apa? Jadi menurut pendapat Pribadi kalian, ya hasil diskusi kelompok. Oke? Siap. Ini aman? Oke, kalau ada yang tidak dipahami silakan disampaikan. Ya. Semuanya terlibat ya. Rama temennya tuh dibantu ya, sok kerjasama ya.
Baik, waktunya tinggal 7 menit lagi ya. Karena ada masalah. Ya, fasilitas. Ini aman. Coba kita lihat dulu. Keren sekali. Ya. Hah? Iya. Kalau disebut 7 menit lagi langsung cepet-cepet ya, padahal waktunya masih lama. Gak apa-apa. Iya. Oke, oke, oke. Jadi alasan terjadinya perdagangan itu misalkan ini kan dari Pulau Sumatera. Nah, komoditas unggulannya ini, pulau tujuannya kan ini. Nah, alasan terjadinya Sumatera jual ke mana, ke Pulau Jawa itu apa? Gitu. Ya, oke. Iya.
Semangat, semangat. Tiga nih informasinya. Dicari jawabannya. Kreatif sekali jawabannya ya. Baik, baik, baik. Sok dilanjutkan ya. Gimana Per? Aman? Sini banyak ubi. Ada ubi di kampung. Banyak. Oke, bagus, 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 bagus. Bagus sekali.
Ini yang sekelas itu Iya. Aktifin. Iya, jadi di kampung kalian itu ada potensi apa, ada bahan baku apa, nah kira-kira dari setelah kamu lihat ada bahan baku itu kamu bikin usaha, mau bikin usaha apa, kira-kira begitu, ya. Keren sekali ya. Oke, semangat. Oke, sudah selesai? 3 menit lagi ya? 3 menit lagi ya? Oke, siap. Ayo, 3 menit lagi sesuai kesepakatan. Semuanya ya. Nah, selesaikan dulu, nanti Bapak kasih waktu, kasih instruksi nanti ya. Ayo dikit lagi. Sudah selesai. Oke, siap. Oke, sudah selesai semua? Luar biasa. Baik. Untuk selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Maju ke depan per kelompok, kemudian nanti kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk bertanya, ya. Satu kelompok waktunya 5 menit, ya, bersama dengan pertanyaan. Oke, jadi silakan pada saat teman kalian mempresentasikan, kaliannya disimak baik-baik apa yang kalian pahami, tanyakan. Oke? Oke, siap? Mau kelompok mana dulu? Apa disusun? Oke, disusun aja. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ya. Silakan kelompok 1 maju. Aku ulangi. Tolong disimak baik-baik, dan kalau ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil
ikan karet, pulau tujuan Jawa. Alasan terjadi perdagangan karena Jawa membutuhkan bahan baku industri. Jawa, komoditas unggulannya industri dan tekstil. Pulau tujuan Kalimantan, karena daerah lain membutuhkan hasil industri dari Jawa. Pulau asal Kalimantan, komoditas unggulannya batu bara dan kayu. Pulau tujuan Jawa dan Sumatera, karena daerah tersebut membutuhkan sumber energi dan bahan bangunan. Utama buah nanas dekat. Dua permasalahan ini pertama seperti Jakarta rasa manis, alami dan tanpa pengawet. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, sebutkan nama dan pertanyaannya. Sorry. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya ingin bertanya, kenapa sih faktor cuaca menjadi faktor penghambat dalam perdagangan antar pulau? Kan karena cuaca itu berpengaruh, sangat berpengaruh ketika pengantaran perdagangannya. Soalnya melalui laut dan ketika di darat juga kemacetannya juga berpengaruh. Oke, silakan yang lain. Ada yang lain? Ada yang mau nanya? So, ada yang mau bertanya lagi? Ya? Hah? Sudah. Kalau sudah Bapak mau nanya ya? Tadi teh kalian mau bikin apa? Keripik nanas. Oke. Kenapa kalian mau bikin keripik nanas? Di daerah kami belum mempunyai produk. Jadi kami berinisiatif untuk Oh, jadi terus nanasnya dari mana? Oh, dari daerah Lampung. Oh, Lampung itu penghasil nanas. Tuh, teman-teman dengerin ya. Kalau nanas itu banyak ditanam di Lampung dan hasilnya bagus. Dan kelompok satu ini akan membuat produk nanas gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup silahkan ditutup. sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok satu sangat luar biasa ya. Baik, siap-siap untuk kelompok 2 dipersilakan. Yang lain tolong disimak, kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan Jadi hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa itu perdagangan antar pulau? Kegiatan tetap menukar barang atau jasa berdasarkan tanpa adanya unsur pemaksaan. Yang kedua, apa manfaat dari perdagangan antar pulau? Yang pertama, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas produsen. yang ketiga, apa faktor pendorong dalam perdagangan antar pulau? Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Yang keempat, faktor penghambat dalam perdagangan antar pulau? Faktornya adalah kurangnya komunikasi dan masalah transportasi seperti bahan bakar yang habis.
nama kelompok kami adalah yang pertama keripik ubi ungu asal daerah Yogyakarta. Bahan utamanya yaitu ubi ungu lokal. Tujuan pemasarannya diperoleh dan secara online. Unggulan produknya yaitu warna alami tanpa warna buatan. Yang kedua renyah dan gurih dan kaya antioksidan dan gizi. Kemudian rekomendasi kelompok kami. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. So, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, so. Saya adalah Sandra dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar pulau? Jadi faktor pendorong dalam perdagangan antar pulau yang pertama perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya. Oke. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Karena masih ada? Boleh, so. Ya baik. Saya mau bertanya tentang usaha kalian tadi. Kalian mau bikin keripik ubi ungu. Itu kalian mau dikeringkan atau mau dilapisi sama tepung? Jadi dia murni Berarti dikeringin sambil atau berdiri. murni dikeringin atau dilapisi sama tepung? Oke baik. Kita mau bikin video usaha keripik ubi ungu itu dengan keringan. Oh, jadi langsung dari ubi ungu. Iya begitu. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya dari kelompok 6. Saya ingin nanya terkait tentang video usaha kalian kan tentang keripik ubi ungu. Nah, jika itu benar-benar terjadi dalam usaha kalian, apa sih contoh aksi nyata yang kalian bakal lakukan? Kita akan menyewa tempat toko gitu. Toko oleh-oleh atau makanan dan membuat. Oke, sudah cukup? Baik, masih ada? Sudah ya? Oke, baik, silakan gitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ide-idenya ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD diskusi kami. Yang pertama yaitu apa itu perdagangan antar pulau. Jadi perdagangan antar pulau yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan dari pulau satu ke pulau lainnya dengan kesepakatan dan tanpa adanya masalah. Yang kedua, apa manfaat dari perdagangan antar pulau? Yaitu melengkapi kebutuhan daerah lain yang tidak memiliki suatu potensi. Yang ketiga, apa faktor pendorong dari perdagangan antar pulau? Tidak semua daerah memiliki potensi yang sama. Jadi, kita memerlukan potensi dari daerah lain yang melewati perdagangan antar pulau. Apa faktor penghambat dari perdagangan antar pulau? Yaitu cuaca. Jalur perdagangan yang dilewati dan komunikasi antar pulau. Yang kedua kami akan menyebutkan pulau asal dan potensi yang dimiliki dari pulau tersebut. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Potensi yang dipunyai adalah kelapa sawit, karet kopi. Pulau tujuannya adalah Jawa dan Kalimantan. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Hasilnya adalah tekstil, elektronik, dan hasil industri. Pulau tujuannya adalah Sumatera dan Papua. Yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Hasil potensinya adalah batu bara dan hasil hutan. Pulau tujuannya adalah Jawa dan Sulawesi. Dari ketiga pulau yang saya sebutkan,
kebijakan itu memiliki alasan yang sama untuk terjadinya perdagangan, yaitu karena untuk melengkapi potensi daerah lain yang tidak mempunyai potensi yang sama. Lanjut, saya akan membicarakan tentang topik ketiga, yaitu usaha yang akan kami rencanakan, yaitu nama produknya Ciki Campur atau Cicak. Asal daerahnya Jakarta, bahan utamanya snack dan sayur. Tujuan pemasaran anak remaja. Keunggulan produk sehat dan enak. Ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Rara dari Fakultas Humas. Saya ingin bertanya kenapa kalian jadi Cicak? Karena itu juga memudahkan kita untuk melakukan perdagangan, karena kita tidak perlu ada pengolahan yang serius, tidak perlu digoreng, tidak perlu dimasak apapun, jadi juga memudahkan kita juga. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, satu lagi nih ya. Saya ingin menanyakan kenapa tadi ada Cicak. langkah pertama apa kalau kalian benar-benar terjadi tentang penjualan Ciki Campur? Ya, mungkin akan diskusi lebih lanjut tentang biaya juga, tentang di mana kita akan berdagangnya, dan berapa harganya juga itu perlu harus kita bicarakan. Terima kasih. Ya, bagus, keren ya. Oke, silakan nih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 silakan maju. Ya, kesinian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas diskusi LKPD. Apa itu perdagangan? Yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau-pulau lainnya. 2. Apa manfaat dari perdagangan antar pulau? Manfaatnya yaitu menyediakan alternatif alat pemuat sesuai kebutuhan dan menambah ketersediaan barang langka pada suatu pulau. Apa faktor pendorong dalam perdagangan antar pulau? Karena setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Karena perbedaan tingkat harga antar daerah. 4. Apa faktor penghambat dalam perdagangan antar pulau? Jarak yang terlalu jauh, cuaca yang tidak menentu, dan biaya logistik yang mahal. Asal komoditas unggulan kelapa sawit, aren, minyak, bumi, batu bata. Kalau tujuan Surabaya Jaya yang dijuluki untuk Indonesia akan menjadi perdagangan adanya perbedaan sumber daya alam dan faktor produksi antar wilayah. Jawa, padi, kopi, teh. Kalau tujuan karena adanya komoditas yang berbeda-beda. Kalimantan, jahe, durian, Pulau Bulan, Papua. Alasan menjadi perdagangan perbedaan sumber daya alam dan perbedaan faktor produksi. Ide usaha dari kelompok kami yaitu rendang. Asal daerahnya dari Sumatera Barat Minangkabau, bahan utamanya adalah daging, santan, dan rempah-rempah. Tujuan pemasarannya meningkatkan penjualan dan keuntungan, melestarikan makanan khas daerah Minangkabau. Keunggulan dari produknya kaya nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, satu aja ya. Kenapa saya Amel dari Pulau Berbeda? Tadi kan kalian mempunyai ide usaha yang berbeda. Bagaimana
sebelum membuka produk PO-nya, kita sudah menyiapkan terlebih dahulu seperti beberapa hari kayak udah dimasak. Jadi pas buka penjualannya tinggal dipasarin nanti dijual. Oke, siap, bagus. Ya. Terima kasih. Siap, bagus, keren ya. Cukup sekian dari kami. Mas bila ada salah kata dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi ya. Kelompok selanjutnya. Kelompok kedua. Oh ya, 2 lagi ya. Kelompok 5 sama 6 ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perdagangan antar pulau di Indonesia. Apa itu perdagangan antar pulau? Perdagangan antar pulau adalah kegiatan pemilikan barang yang biasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Yang kedua, apa manfaat dari perdagangan antar pulau? Bisa yaitu menyediakan alternatif alat pemasukan konsumen, meningkatkan produktivitas produsen, dan yang ketiga memperluas kesempatan pekerja. Tiga, apa faktor pendorong dalam perdagangan antar pulau? Perbedaan faktor produksi yang dimiliki, perbedaan tingkat harga antar daerah. Empat, apa faktor penghambat dalam perdagangan antar pulau? Satu, sarana transportasi yang kurang. Dua, kurangnya komunikasi antar pasar. Tiga, pengaruh cuaca. Empat, keterlambatan dalam memproduksi pesanan atau barang. Saya akan menjelaskan tentang soal kedua, yaitu komoditas unggulan Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta kemana saja produk-produk tersebut dikirim dan mengapa terjadinya perdagangan tersebut. Yang pertama, Sumatera, kelapa sawit, karet, dan kopi. Tujuan menjadi maya pada Pulau Jawa dan Kalimantan. Alasan perdagangan, Sumatera memiliki lahan yang luas dan iklim yang pas untuk memproduksi kelapa sawit, karet, dan kopi, serta tingginya pesanan dari Pulau Jawa. Produk dari Pulau Jawa, padi, jeruk, dan hasil industri. Biasanya dikirim ke Pulau Sumatera dan Papua, serta juga Kalimantan. Jawa menghasilkan barang, lahan, dan pangan. Kepadatan penduduk di Jawa mendorong ekspor surplus ke pulau yang kekurangan garam. Ketiga, Pulau Kalimantan, pertambangan dan hasil hutan. Biasanya dikirim ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Kalimantan kaya sumber daya mineral, daerah lain membutuhkan bahan mentah untuk industri. Ide usaha kelompok kami adalah keripik singkong, asal daerah Lampung. Bahan utamanya yaitu singkong dan bumbu. Tujuan pemasaran daerah Jakarta dan Bogor. Unggulan produknya adalah rasa gurih, pedas, harganya terjangkau, dan higienis. Ya, presentasi kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Oke, satu orang saja. Saya ingin bertanya, berapa kira-kira modal awal untuk penjualan keripik singkong? Modal awal. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada teman kami Tio atas pertanyaan yang bagus. Untuk modal awal sendiri, mungkin kami akan lebih diskusi lagi karena kami harus memikirkan, kami akan mempertimbangkan potensi ekonomi yang dihasilkan
Dan berapa sih pengeluaran terhadap sewa sebuah gedung buat memproduksinya, sebuah rumah atau gedung untuk memproduksi produk kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perdagangan antar pulau. Apa itu perdagangan antar pulau? Perdagangan antar pulau adalah kegiatan tukar menukar atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemasaran. Perdagangan kedua, apa manfaat dari perdagangan antar pulau? Manfaatnya menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja. Ide usaha kami yaitu Coffee Point, asal daerahnya dari Bandung atau Jawa Barat. Bahan utama kami biji kopi lokal dan tujuan pemasaran kami untuk memperkenalkan cita rasa kopi lokal kepada masyarakat Kemayoran dan wisatawan. Serta keunggulan produk kami yaitu rasa khas dan berkualitas, harga terjangkau, mudah ditemukan, dan tersedia banyak varian rasa. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa tantangan kalian dalam karya ini kalian lakukan? Baik, terima kasih. Mungkin tantangan kami tentang bahan tersebut, di mana kita harus mencari bahan utama yang susah ditemukan di daerah, serta kami harus memikirkan dengan matang bagaimana kita cara mengolahnya, terus kita melakukan tes sehingga kopi itu dapat dijual ke pemasaran. Bagus sekali ya. Cukup ya. Oke, silakan. Mungkin terima kasih atas presentasi kali ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Kalian ternyata sangat luar biasa ya. Oke, presentasi kalian sangat bagus, pengerjaan KK-nya bagus, ide-idenya sangat bagus. Jadi kita simpulkan bahwa perdagangan antar pulau itu menjadi sangat penting untuk mencukupi kebutuhan kita. Apa yang tidak ada di kita itu bisa kita dapatkan dari kelompok yang lain ya. Oke, atau dari kalian ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan? Kesimpulannya, main dong. Tadi kalian sudah keren-keren ya. Ayo. Coba, Rama. Ya, kesimpulannya. Simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Menurut saya, Sambil berdiri. kesimpulannya yaitu bahwa perdagangan pulau itu sangat bermanfaat untuk daerah lain, yang dimana suatu daerah lain pasti membutuhkan barang yang tidak ada dalam daerah sendiri, sehingga dimana ini saling menguntungkan bagi daerah lain. Oke, luar biasa kan? Oke, Bapak mau nanya lagi nih. Menurut kalian dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, hal baru apa yang sudah kalian pelajari? Oke, siap. Berdiri dong. Sebutkan namanya. Ya. Saya belajar bahwa
perdagangan antar pulau bukan sekedar jual beli, tetapi wujud kerjasama untuk memajukan ekonomi bangsa. Oke, luar biasa sekali. Oke, sudah sangat keren sekali ya. Untuk selanjutnya, karena hasilnya sudah sangat bagus hasil kalian, nanti Bapak mau ngasih tugas-tugas ringan nih. Ya, tugas-tugas ringan. Nanti kalian di rumah buatkan satu paragraf saja tentang produk unggulan yang ada di daerah kalian yang diperdagangkan ke daerah yang lain. Ya, Bapak ulangi. Buat satu paragraf tentang produk unggulan yang ada di daerah kalian yang diperdagangkan ke daerah yang lain. Misalnya dari Bekasi dijual ke Bali atau dijual ke Kalimantan, kira-kira apa? Nanti buat deskripsi satu paragraf saja. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Baik, kalau cukup, Bapak mau menyampaikan motivasi terakhir dari kegiatan pembelajaran ini. Perdagangan antar pulau itu menjadi sangat penting karena dengan adanya perdagangan antar pulau, kita bisa menikmati barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh pulau kita, pulau jauh. Dengan adanya perdagangan antar pulau, kita bisa menikmati barang-barang yang dari Sumatera, dari Bali, dari Papua, dan dari wilayah-wilayah yang lain. Itu motivasi yang bisa Bapak sampaikan. Ya, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk masa depan kalian. Bagaimana cara kalian berpikir menciptakan sesuatu sehingga barang yang kalian ciptakan nanti bisa kalian ekspor ke wilayah yang lain, misalnya ke wilayah tadi, ke Pulau Jawa, ke Pulau apa. Nah, itu bisa kalian pikirkan dari sekarang. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Terakhir. Pesan Bapak untuk kalian. Teruslah kalian berpikir kritis. Ya, berpikir kritis, memunculkan ide-ide baru, karena dengan ide yang sederhana itu bisa memunculkan sesuatu yang besar. Sehingga dari kegiatan pembelajaran kita hari ini lebih bermakna. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian praktekkan dalam dunia nyata, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Waktu kalian kan semakin dewasa, dan tentu ada yang ingin kalian capai. Nah, yang kalian capai itu sebagian besar adalah di apa yang nanti akan kalian hasilkan. Paham ya? Paham. Oke, baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang perdagangan internasional nanti ya. Kita pelajari juga ya. Silakan ditutup doa, KM bisa dibantu. Siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Nanti dirapikan kembali, tempat duduknya dirapikan kembali, mejanya dirapikan kembali, ya. Jangan ada sampah-sampah nanti, ya. Ke depan kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Bapak sudah sangat suka sekali dengan cara kalian belajar, cara kalian presentasi, cara kalian berdiskusi. Nah, ini nanti akan menjadi modal kalian di masa mendatang.
ya, karena kemampuan kolaborasi itu sangat penting sekali. Kemampuan kolaborasi itu adalah kemampuan bagaimana membentuk tim ya. Nah, tadi Bapak sudah sangat pokoknya kalian luar biasa, kalian keren, dipertahankan caranya, gayanya ya. Cukup ya? Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.